Baik, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Betul. Salam sehat, salam bahagia, teman-teman SKP Wasalim yang saya cintai. Eh, Sebagaimana biasanya setiap Senin, Jumat kita mengadakan kuliah virtual ya dengan berbagai materi sekitar pengembangan karakter, ya, pengembangan leadership, pengembangan kebahagiaan, ya, nilai-nilai itulah yang kita harapkan untuk bisa dibicarakan di sini. Kita mencoba untuk menghindari pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan kebendaan lah, fisikal, pragmatisme, ya. Kita lebih ke spiritual. Bagaimana harus dimiliki oleh para insan-insan yang ada di Indonesia. Nah, sore ini saya mengajak Mas Agung, ya, beliau adalah seorang pembelajar menurut saya, pembelajar, ya. Mas Agung Yohanes Agung, RScom CMF CPC, founder dari Growing ID dan Personal Growth Coach. Artinya Mas Agung ini betul-betul konsentrasi di bidang bagaimana mengembangkan orang dengan konsep growth mindset, kan begitu ya. Nah, tapi beliau juga ingin menukik ke masalah-masalah yang terkait justru ke kepemudaan, menarik nih. Jadi karena saya sendiri merasa bahwa ini barang langka gitu ya, artinya yang nggak mudah untuk diimplementasikan di berbagai program gitu ya. Karena anak muda sekarang ini kan pengennya instan gitu dan mau gitu kan, ya, tapi mereka kurang bekal. Nah, sore ini teman-teman kita mencoba bagaimana kita melakukan menemukan dan mengembangkan potensi generasi yang ada yang disebut generasi milenial. Nah, ini coba mengetahui potensi mereka, kita harapkan menjadi pemimpin kita di masa depan. Kalau salah meng-coach, ini bahaya, ya. Jadi harapannya SKP Wasalim ini bisa memberikan masukan kepada para coach di sini, ya, paling tidak nanti para pemirsa juga bisa belajar bagaimana teknik atau cara kita mengetahui potensi anak muda itu dan bagaimana potensi itu bisa dikembangkan menjadi seorang leader yang baik dan berkarakter. Mengetahui tentang apa ini SKP Wasalim. SKP Wasalim adalah sebuah komunitas yang saya berharap mencintai bangsa ini melalui perubahan-perubahan karakter yang buruk menjadi baik, gitu kan? Belajar menggali lagi karakter-karakter pahlawan kita yang baik kita munculkan kembali. Maka dua tokoh ini yang saya anggap mewakili tokoh nasional yang punya representasi persis yang kami harapkan, yaitu seorang yang pinter, ya, hebat, mestinya kaya, tapi memilih untuk berjuang melalui bagaimana dia mengembangkan anak buah, ya, anak pemuda waktu itu, meng-create ya sebuah organisasi yang besar yaitu Budi Utomo, itu dari Dr. Wahidin Sudiroso, luar biasa. Nah, kalau Agus Salim adalah kita tahu semua seorang diplomat, seorang tokoh yang memilih untuk bersakit-sakit di dalam kepemimpinan dia, sehingga kita tahu semua sampai akhir hayat dia nggak mempunyai rumah lah gitu. Ini sesuatu yang kita inginkan di negeri ini. Sampai hari ini pun saya membaca di sebuah media ada harapan sosok guru bangsa yang diharapkan seperti apa. Hari ini saya membaca di publik mendudukan sosok seorang guru bangsa yang tak memiliki ambisi politik, luar biasa. Nah, ini menjadi apa? Sebetulnya itulah sekitar yang kita bicarakan di TV Kader Bangsa ini, kan gitu kira-kira. Nah, untuk itu teman-teman, saya berharap Mas Agung bisa menyampaikan kurang lebih 30 menit gitu Mas untuk memantik. Nanti kalau kita diskusi dan nanti ada senior kita di sini untuk menyampaikan atau menanggapi yang terkait dengan apa yang disampaikan Mas Agung.
Silakan Mas Agung, monggo. Baik, terima kasih. Saya coba ini dulu, saya pilih slide yang lebih efektif karena waktu cuma 30 menit, saya pikir 1 jam. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hah? Diskusi aja nanti. Nah. Oke. Sebentar ya, Pak. Baik, terima kasih. Saya lebih enak manggil teman-teman ya. Teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Pak Kus, terima kasih, Pak. Mas, kesempatannya. Saya bisa, sebelum-sebelumnya saya nggak bisa gabung karena memang waktunya benar-benar, dan akhirnya diplot untuk di ini tadi pun terlambat ya, Pak. Nggak apa-apa, yang penting bisa kan gitu. Karena merasa spiritnya sama sih, Pak. Spiritnya adalah kita berangkat dari bagaimana anak-anak tuh punya, anak muda punya karakter yang positif dan juga punya intelektual yang positif kan gitu. Kan itu yang kita akan coba lakukan. Nah, saya coba sharing, saya berpikir bagaimana teman-teman muda ini dia punya kehebatan dari sisi pengetahuan, keterampilan, tapi juga dari sisi karakter kita coba lakukan. Nah, saya coba sharing ya, Pak ya. Silakan, Mas. Pendekatan umum lah ya, tentunya bukan pendekatan yang lewat seperti biasanya. Iya. Ya biasanya kasih sharing itu namanya judulnya Attitude is Everything nih, Pak. Jadi buat memberikan stimulus. Ini judul buku ada namanya Attitude is Everything. Nah, ini background udah tahu teman-teman, mungkin saya memang masuk ke coaching, kemudian masuk ke spiritual leadership, kemudian masuk ke, saya jadi instruktur coaching, guru di penggerak dan sekolah penggerak di Kemendikbudristek. Kemudian background saya IT sebenarnya 6 tahun, kemudian saya alih profesi di bidang penjualan 10 tahun. Nah itu, sekarang profesi jadi fasilitator atau trainer, kurang lebih gitu background saya. Gitu ya. Yang agak-agak aneh nih Mas saya ini. Nah ini saya sebenarnya pada prinsipnya saya bikin lembaga pelatihan Pak, teman-teman, pelatihan. Nah ini memang khusus untuk orang muda, makanya saya judulnya self leadership. Jadi saya berpikir seorang menjadi pemimpin yang harus dikuasai adalah diri dia sendiri dulu. Karena kegelisahan saya dulu, saya pernah bekerja jadi profesional, kebanyakan bos-bos saya tuh pinter-pinter tapi kok memanage anak buahnya jadi banyak konfliknya. Ini pengalaman aja. Jadi saya nggak, kenapa, ada problem apa ya, saya bilang gitu. Nah akhirnya saya coba masuk ke sini, masuk ke zona akar, bagaimana mereka punya prosesnya. Personal branding artinya mereka mengenal pribadinya dulu, baik kecerdasan mengenal dirinya dan panggilan hidup. Jadi saya coba menggali sebenarnya potensi dia apa sih, keterampilannya, pengetahuan ataupun maupun bakatnya, sampai nanti dia punya nilai hidup apa yang harus ditemuin. Nah ini kalau udah clear dari sini, sehingga dia panggilan hidupnya apa. Nah ini zona akarnya. Nah ini kalau udah clear, sebenarnya dia bisa menjadi pemimpin dari sini dulu. Makanya ada namanya kan pemimpinnya otentik. Jadi otentik itu benar-benar natural, memang dari otentik, dari dia punya karakternya dia sendiri. Tidak ikut-ikutan, ikut pemimpin seperti apa dan sebagainya. Nah kalau dia udah clear, baru dia masuk namanya zona pertumbuhan, itu visi tujuannya apa. Nah kalau saya lebih kiblatnya ke spiritual leadership, yang artinya bukan ngomongin agama, tapi lebih ke relasi dia dengan Tuhannya, dengan agamanya masing-masing. Tentunya ada cinta, altruisme, visi tujuan hidupnya, iman dan harapan. Ini kan kalau yang punya agama yang baik kan dia pasti punya iman dan harapan. Dan mengelola mental, spiritual, dan pikiran. Nah ini yang saya coba masuk ke sana. Kemudian harapannya mereka punya buah. Jadi masuk ke social influence. Bagaimana si orang ini mempunyai spiritual yang bagus dalam karakter leadership-nya, sehingga dia bisa merawat dan membangun komunitas yang baik. Saya berharap dengan pribadinya oke, dia punya hubungan dengan ketuhanannya juga oke, makanya buahnya akan baik. Itu ini konsep yang saya coba lakukan. Dan ini buat umum, sama sekali buat umum. Jadi kita lebih ke bagaimana untuk melakukan secara umum. Setelah itu biasanya kami ada namanya mentoring, ada follow up. Follow up itu kurang lebih one on one, kami juga komunitas juga ada. Tunggu, pastinya ada coaching secara kesinambungan untuk membentuk ini, karena saya yakin dan percaya training doang nggak cukup, seminar doang nggak cukup, diskusi juga nggak cukup, dia pasti harus ada progresnya karena membentuk kebiasaan baru. Makanya ada mentoring. Kemudian
Kami biasanya akan menjadi teman yang baik, jadi bukan menjadi saya senior, tentang saya umurnya 47, anak muda itu katakan umurnya 25, saya selalu mendoktrinasi nggak gitu, lebih ke pertemanan, jadi lebih ke karakter gimana, menggali seperti apa, teman bercerita seperti apa, jadi bersama-sama mencari solusi. Ini metode coaching yang bagi saya sangat cocok. Jadi tidak ada labeling, judging, dan sebagainya, nggak ada. Jadi lebih ke jadi teman yang baik. Ini prosesnya. Nah, ini kebetulan saya masuk ke ranah itu. Ini klien-klien saya. Ini teman-teman para profesional, ada yang memang ada yang UMKM, ada yang manajer. Ini masih muda semua nih, kurang lebih 25-30-an. Ini jadi coaching dengan saya, seperti apa. Nah, kalau growing itu growth with joy and goodness. Jadi harapannya orang masuk ke growing atau dalam pelatihan saya, mereka punya sukacita dan kebaikan. Itu output-nya. Oke. Filosofi seperti itu, bertumbuh bersama. Jadi saya bertumbuh, mereka juga bertumbuh. Nah, karena anak muda, biasanya saya masuknya seperti ini, pendekatan experience learning. Jadi banyaknya dinamikanya, teman-teman. Jadi nggak banyak satu arah seminar atau training satu arah tuh nggak ada. Saya lebih ke fasilitator. Jadi kebanyakan kami menggunakan kegiatan-kegiatan. Nanti baru diskusi, baru teori konsep. Makanya kami juga menggunakan aplikatif, inspiratif, dan menyenangkan. Bisa bikin project based learning, bikin lakukan sesuatu yang memang nyata. Contohnya, nah ini nih, ini membentuk karakter buat anak SMA, mereka suruh live in di tempat-tempat miskin. Jadi kebetulan saya kerja sama LSM di Jakarta, ke spot-spot orang miskin. Nah, mereka akan membantu mereka ke pemulung, mereka hidup kurang lebih 3 hari. Kalau ini di kantor, kita bermain ulur tangga. Ini juga di live-in juga, mereka bantuin para UMKM kecil, anak-anak muda, lulusan SMA, SMP, mereka bantu tukang sate, tukang buah, untuk jadi entrepreneur. Tapi mereka berkolaborasi dengan orang-orang kecil. Ini salah satu kegelisahan saya bagaimana orang-orang yang nyaman, orang-orang kaya yang nyaman, anak-anaknya nggak pernah kenal sama mereka. Nah, syukur alhamdulillah mereka akhirnya bisa kenal. Oh, ternyata orang miskin itu kerja keras ya. Dia pikir orang miskin itu malas-malesan. Padahal mereka berangkat jam 3 pagi sampai mereka pulang malam. Dan akhirnya sadar bahwa itu butuh pengorbanan mereka sendiri. Ini juga ini di kelas, jadi saya lebih banyak kegiatannya. Makanya syukurnya anak-anak muda suka dengan kegiatan kayak gini. Kayak gitu. Ini contoh saya di PL nih. Ini masuk ke PL nih. Izin ada suaranya kah, Pak? Ada. Hah? Ada. Ada, oke. Ada. Oke. Ini permainan-permainan ini. Nah. Oke, ini biar cepet aja. Ini kurang lebih permainan-permainan yang saya coba lakukan, nyata yang mereka suka, nggak hanya muda, orang tua pun suka juga. Kayak gitu. Nah, ini karena ada masa pandemi, kami juga berpikir keras bagaimana mereka bisa melakukan pembelajaran tapi secara online. Ini salah satu permainan-permainan yang kita lakukan. Ini contoh aja, sekelumit, secara virtual. Oleh tim admin kami. Maka silakan monggo teman-teman bisa berdiskusi untuk menentukan titik-titik mana saja yang akan dikunjungi dan berapa poin yang akan direncanakan dikumpulkan. Silakan. Ini
ini ada gamification. Kami kerjasama juga dengan teman-teman lain untuk membuat game. Kurang lebih itu. Nah, ini tim saya. Ini teman-teman ada yang memang orang muda, ada yang memang senior juga. Kurang lebih itu. Nah, ini yang saya lakukan di perusahaan-perusahaan juga dan komunitas. Klien ya. Ya. Nah, ini saya biasanya bikin free training nih, teman-teman. Jadi memang free training itu fungsinya memang sebagai sosialisasi dan juga memang tadi ada punya kegelisahan di luar dari pelatihan-pelatihan tadi. Kebetulan trainingnya online. Nah, saya akan coba sharingkan training apa sih yang saya coba lakukan. Nah, saya coba masuk tentang penerapan growth mindset dan kecerdasan spiritual. Saya agak cepat ya. Mungkin ini saya coba biasanya saya melakukan pembukaan seperti ini bahwa memang di industri mulai dari industri 1.0 sampai 4.0 tuh banyak perubahan perilaku dan juga mindset. Contohnya kalau di 1.0 mindsetnya dengan agrobisnis dia akan sukses. Kemudian makanya ada perubahan mesin-mesin yang lebih revolusi industri itu namanya mesin baru kettle. Masuk lagi 2.0 1870 tentang pabrik, pembuatan pabrik dan elektronika. 3.0, nah ini nih yang menarik tentang ilmu pengetahuan. Jadi zaman dulu para trainer paling laku karena mereka benar-benar dibutuhkan. Dan itu sangat sangat keren dah. Nah, yang sekarang trainer nggak laku nih 4.0. Karena sejak wifi timbul dan setiap handphone pegang itu semua orang pengetahuannya pasti sangat tahu. Dan efeknya anak muda pengetahuan dan keterampilan cepet banget. Nah, ini menarik nih. Jadi memang pengetahuan para pengetahuan itu benar-benar murah. Kalau zaman dulu kan mahal. Mungkin Pak Gus dan teman-teman udah zaman dulu pakar pengetahuan ini dibayar mahal. Kalau sekarang bisa jadi mereka akan lebih murah. Nah, ini trennya seperti itu. Sehingga pertanyaannya, ini gimana untuk antisipasi itu di era digital? Karena memang kebanyakan lebih banyak ke konten atau konsep. Dan butuh tentang emosi juga. Nah, kelebihannya adalah mereka informasi cepat dan murah. Kelemahannya jadi overthinking. Karena kan banyak informasi jadi bingung. Ini memutuskannya gimana? Nah, ini isunya seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana peran attitude penting. Nah, ini saya sebagai informasi aja nih berdasarkan riset atau dari buku tentang attitude, faktanya orang yang gagal itu ternyata attitude-nya, bukan kepintarannya, bukan juga pengetahuannya. Oke, berikutnya juga seperti itu sama, ujung-ujungnya attitude-nya juga. Saya coba mikir nih attitude apa kok bisa ya. Nah, ini saya coba akan sharingkan juga. Nah, ini faktanya kan teman-teman. Dari sisi pengetahuan keterampilan, bagi saya mereka orang hebat. Indra Kents dan Edi Salaman siapa gitu ya. Mereka punya bisnis hebat banget. Pinter, keterampilannya hebat. Tapi sayangnya attitude-nya kurang. Kalau kata teman-teman, karakternya kurang. Jadi efeknya apa? Buahnya jadi tidak baik. Sayangnya kalau mereka punya karakter positif, pasti dia akan punya buahnya positif dan terinspiratif dengan baik. Sayangnya begitu. Jadi hal yang negatif. Nah, ini memang dampak dari era digital. Cepat kaya, hebat, tapi belum tentu confirm dari si karakternya. Ini tantangan buat kita. Anak muda di sini, di era perubahan ini sangat tinggi. Ini tantangannya. Nah, bagi saya ini justru buat tantangan kita bersama, ya nggak hanya buat anak muda, orang tua juga gimana caranya kita bisa mendidik anak dengan perubahan yang dinamis, tapi mereka juga punya karakter yang kuat, kan gitu. Iya. Nah, ini tantangan. Ini saya juga berpikir keras seperti apa. Nah, seperti Pak Gus bilang, kompetensi, Pak. Bener, Pak. Memang kompetensi. Nah, tapi orang berpikir definisi kompetensi kan hanya ini, Pak. Keterampilan pengetahuan. Orang berpikir bagaimana jadi YouTuber bagus, orang berpikir gimana jadi mengelola big data, programmer oke, itu tuh memang benar. Karena background saya juga IT. Tapi dia lupa di sini nih. Di attitude. Yang menarik di era digital sekarang ini, akselerasinya cepatnya adalah pengetahuan dan keterampilannya. Dan itu kita akuin. Tapi ininya lupa. Attitude-nya lupa.
Makanya diharapkan harus seimbang. Biar unggul setiap perubahan dia seimbang. Attitude-nya bagus, pengetahuan keterampilan bagus. Nah, yang menarik, kalau pengetahuan keterampilannya bagus, attitude-nya lemah, tadi seperti tindakan dan sebagainya. Akhirnya dia punya penyimpangan, mungkin bisa korupsi, bisa jadi menipu dan sebagainya. Padahal dia pinter banget. Tapi kalau attitude-nya tinggi banget, kalau pengetahuannya lemah, bisa juga ditipu, bodoh dan sebagainya. Nah, ini masih seimbang. Tapi saya yakin dan percaya kalau ini nggak ada masalah anak-anak muda, karena kecepatan pembelajarannya dia tinggi banget. Nah, saya lebih konsen di sini. Nah, makanya saya coba masuk ke attitude. Attitude kecerdasan emosi, spiritual, dan nilai-nilai positif. Pertanyaannya bagaimana caranya untuk mengembangkan attitude dengan baik? Nah, betul. Nah, Ini saya masuk ke growth mindset. Growth mindset, orang berpikir cuma pengetahuan dan keterampilan. Kalau saya berpikir adalah bagaimana mereka bisa beradaptasi diri secara utuh. Mengenal diri secara utuh tidak hanya dia cuma lebih ke kekuatan kepintarannya dia, tapi dia harus mengenal secara utuh. Yang kedua, dia menumbuhkan kecerdasan spiritual. Ini dari sisi attitude saya. Memang saya masuk ke dari sisi itu. Oke. Kalau tentang growth mindset, nah biasanya saya coba pembukaan ini, bedanya growth mindset yang tidak growth mindset adalah orang yang tidak mau berubah, nggak mau belajar dengan perubahan situasi, dan nggak mau belajar dengan dirinya sendiri. Karena setiap perubahan dia harus mengenal diri sendiri. Kalau enggak, dia akan jadi batu. Kalau orang growth mindset, dia akan berbuah kebaikan. Ini karena waktunya tipis, biasanya agak ada gamenya, teman-teman. Jadi saya coba reflektifkan, ayo kira-kira sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, biasanya dia akan pilih kiri, pilih kanan. Nanti kalau banyaknya sebelah kiri, berarti dia kecenderungan fixed mindset nih. Dia nggak mau berubah nih. Kalau orang growth mindset, dia akan banyak. Nah, jadi kata kuncinya kalau orang growth mindset ini, biasanya percaya pada keahlian, kecerdasan, yang bakat yang bisa terus dikembangkan melalui praktik yang tepat. Jadi artinya dia terus dirubah. Jadi kalau orang yang merasa udah pinter, berarti dia nggak growth mindset tuh. Justru orang yang merasa bodoh, dia harus kembangkan. Itu growth mindset tuh. Karena perubahannya akan terus menerus. Jadi bedanya adalah orang fixed mindset sifatnya akan tetap. Dia nggak mau berubah. Comfort zone, nyaman. Kalau growth mindset, dia akan terus belajar. Dia akan belajar dengan siapapun juga. Ya, saya sih bersyukur dengan teman-teman di sini datang dan mau belajar dengan anak muda, itu juga hebat juga. Karena kita juga orang dengan usia pengalaman lama yang merasa kita pengalaman, tapi kita belajar anak muda, itu orang berpikir growth mindset. Dia selalu bekerja keras bahwa itu akan dia bisa kembangkan. Kata kuncinya orang growth mindset adalah adaptasi. Cuma itu doang. Jadi orang yang dari Charles Darwin, bukan spesies yang terkuat, yang bertahan hidup, bukan pula yang paling cerdas. Ini adalah satu orang yang paling mudah beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini kalau zaman dulu udah sering di tagline-nya ini ya. Tapi ini buat pegangan buat kita, growth mindset. Atau ujung-ujungnya adaptasi sama dengan belajar. Biasanya saya latihan, tapi karena ini posisinya kalau waktunya cepat, biasanya orang-orang peserta seminar saya akan bikin breakout room, dia akan belajar kenalan sama orang-orang tuh. Dia harus beradaptasi dengan orang lain. Misalnya saya Pak Kus, udah kan nggak kenal nih, saya harus belajar ngobrol nih. Nah, dia harus bisa beradaptasi, minimum komunikasi. Nah, itu ada pembelajarannya. Kemudian nanti biasanya ada refleksinya. Oke, pembelajarannya apa yang dapat dari sini, kayak gitu. Sehingga mereka bisa, oh ternyata ini ya Pak, susah juga ya Pak kalau kenal sama orang baru, dan sebagainya. Karena memang saya masuk pendekatan ke reflektif. Kemudian, nah ini sekarang latihan kedua biasanya namanya adaptasi diri secara utuh. Saya ambil dari Richard Branson, your brand name is only as good as your reputation. Jadi ujung-ujungnya ya reputasi adalah sebagai brand utama. Kayak seperti Pak Kus bilang, karakter positif, pasti brandnya juga positif. Kalau dibikin bahasa, gaya teknologi apapun, kalau udah baunya bau busuk ya pasti kan bau juga kan gitu. Itu sih. Oke, pertanyaannya bagaimana kita proses adaptasi diri? Ini sederhana, saya kasih konsepnya, mengetahui keyakinan dan nilai-nilai hidup yang positif. Kata kunci cuma itu. Bagaimana kita mengetahui keyakinan diri kita dan nilai-nilai hidup positif kita. Nah, saya kasih latihan buat, ini puji Tuhan alhamdulillah buat guru-guru senang banget. Jadi
mereka akan merefleksikan siapa yang pernah berinteraksi yang menjadi hero atau pahlawan atau yang terinspirasi dari hidup kita. Kemudian apa saja yang membuat orang itu jadi hero buat diri hidup kita. Nilai-nilai positif apa yang dapat dari mereka. Kemudian sebutkan nilai-nilai positif dari diri Anda sendiri. Kenapa saya ambil ini? Karena saya belajar dari pengalaman. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, contoh misalnya orang tua yang inspiratif. Contoh saya Bapak saya itu pendengar yang baik dan dia selalu berdiskusi. Nah, itu inspirasi buat saya tuh, dan saya bisa lakukan sama juga terhadap anak saya. Karena menurut saya itu cocok. Yang kedua, misalnya contohnya Bapak saya peduli, itu cocok. Tadinya sih saya menentang tentang kepedulian, ternyata pas dalam perjalanan hidup, cocok. Jadi, inspirasi itu akan berpengaruh nilai hidup kita. Terutama inspirasi yang positif ya. Makanya saya coba menggali dari sisi itu. Seperti itu. Bagaimana kita bisa menggali kebutuhan atau inspirasi nilai-nilai hidup yang kita dapat. Saya konfirmasi apakah suara saya terdengar kah? Takutnya hang. Konfirmasi. Terdengar dengan jelas, Pak. Oh iya, mohon maaf ya. Oke, baik. Soalnya tadi gambarnya Mas, agak ada apa terkait. Soalnya suara Pak Kus agak hilang, takutnya komputer saya. Oke. Nah, ini yang saya biasa lakukan. Jadi memang saya pemantiknya adalah mereka akan menggali nilai-nilai positifnya dari inspirasi orang lain. Gitu. Itu yang penting. Kemudian kita akan mensinkronkan, menemukan nilai-nilai positif apa yang didapat dari mereka sendiri. Nah, ini sebagai modal untuk mempunyai good attitude kita. Contoh, misalnya kita orangnya jujur, berarti nilai positif yang terinspirasi dari, contoh misalnya ibu kita jujur. Nah, biasanya mereka akan membawa itu nilai positif itu kepada kehidupan mereka. Nah, ini konsepnya. Nah, biasanya mereka akan reflektifkan, ditulis kira-kira nilai-nilai positif apa yang dia punya dan terinspirasi nilai-nilai positif dari siapa aja yang dia punya. Nah, ini buat modal mereka untuk menjadi attitude yang baik. Karena kalau attitude kan luas banget. Makanya cara kerja saya agar mereka bisa fokus, berangkat dari diri mereka dulu aja. Untuk menemukan nilai hidup mereka sendiri. Nah, itu biasanya reflektif. Setelah itu, pertanyaannya adalah bagaimana caranya nilai hidup yang kita temukan tadi, entah dari inspirasi dari orang tua kah, entah inspirasi dari nenek kita, atau sahabat kita, atau kita sendiri punya dapat nilai positif, untuk ditumbuhkan menjadi good attitude. Nah, ini sederhana banget. Kalau kita lihat ini, kadang-kadang kan saya mau jujur nih, nilai hidup saya akan jujur, pasti saya akan mulus. Enggak juga. Begitu kita jujur, katakanlah kita di tempat kerja yang di mana semua orang nggak jujur, pasti ada tantangan ini, nggak mulus. Bisa jadi kita akan memperjuangkan untuk jujur, bisa jadi kita bisa menang untuk di komunitas itu untuk jujur, bisa jadi kita ditendang. Tapi pertanyaannya, apakah kita konsisten nggak untuk menghidupkan nilai-nilai jujur tadi? Berdasarkan bisa jadi inspirasi dari orang tua kita. Nah, ini yang paling penting juga. Jadi memang untuk menghidupkan nilai-nilai positif atau good attitude tadi, nggak bakal mulus. Pertanyaannya, Mas Agung, kira-kira gimana caranya untuk kita bisa selalu eksis dalam menghidupkan nilai positif kita? Karena seperti tadi, kompetensi agar kita sukses tidak hanya berpikir pengetahuan dan keterampilan yang bagus, tapi kita juga punya attitude yang positif, sehingga kita akan menjadi sukses. Kan gitu. Pertanyaan bagaimana kita biar tetap menstabilkan attitude kita dengan baik. Nah, ada namanya kecerdasan spiritual. Ini salah satu alat kita untuk menstabilkan bagaimana attitude kita tetap positif. Oke? Sebagai informasi, bedanya apa sih antara negara Jepang sama kita? Kalau bagi saya, Jepang itu padahal dari sisi pendidikan moralnya oke, kemudian saling menghormati oke, tapi kenapa banyak bunuh diri? Nah, ini menarik nih. Ternyata kalau dilihat dari faktanya, bunuh diri lebih banyak. Pasti
cukup tinggi. Kalau bagi saya, kalau Jepang itu lebih mengandalkan diri sendiri, walaupun dia punya attitude positif. Tapi kalau kita sebagai orang yang punya ketuhanan yang Maha Esa, kita punya Tuhan. Makanya kita punya harapan. Itu yang membedakan. Makanya kita bisa lebih, alhamdulillah atau puji Tuhan lebih kuat lah ya. Seperti itu. Nah, ini buat penyadaran bahwa memang dalam kehidupan dibutuhkan Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak mengandalkan diri sendiri. Ini penting banget. Nah, nanti apa hubungannya dengan introspeksi diri dengan ketuhanan? Jadi kemampuan kita introspeksi diri secara rutin itu akan menstabilkan atau sering mengingatkan misi attitude kita dengan positif. Saya sebagai anak muda pernah jadi muda, kebanyakan yang saya evaluasi adalah bagaimana strateginya, bagaimana saya bisa sukses, bagaimana saya bisa mendapatkan solusi, bagaimana saya bisa mengembangkan ini. Nah, itu yang kita coba selalu lakukan. Tapi kita coba introspeksi diri secara hati kita. Nah, ini yang mesti disinkronin. Nah, saya coba untuk kasih tools-nya bagaimana kita bisa, kalau teman-teman yang anak muda biasanya bisa berpikir secara kreatif, positif, atau berpikir kreatif terutama ya, inovatif, itu udah terbiasa. Nah, bagaimana kita mengelola hati secara introspeksi diri. Konsepnya seperti Google Map, teman-teman. Kita tidak hanya introspeksi diri dari sisi goalnya adalah oke, strateginya oke, tapi hati kita juga mesti harus dipastikan untuk punya. Karena kalau hati dan intelektual kita agak nggak confirm, takutnya tidak kita menyimpang dari tujuan yang baik kita. Nah, kenapa sih ini penting? Bagi saya, introspeksi diri ini mengingatkan peran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bukan ngomongin tentang agama ya, tapi ini mengingatkan bahwa Tuhan itu baik sebenarnya, kan gitu. Yang kedua, mengelola dan menumbuhkan good attitude agar tetap eksis dan bertahan lama. Ini penting banget. Yang ketiga, mengelola pemikiran, perasaan, perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita punya introspeksi secara rutin, ini akan menguatkan 3 hal ini. Nah, jadi flow-nya sederhana, nanti teman-teman bisa dilakukan, evaluasi, perencanaan, karya nyata, nah introspeksi diri, timbullah nama hikmat dan kebijaksanaan. Di sila keberapa ya hikmat dan kebijaksanaan? Di sila keempat ya, kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke? Nah, biasanya saya akan coba langsung latihan. Jadi nggak bayangkan teori, latihan. Nah, latihan sederhana. Jadi teman-teman akan menuliskan hal yang dialami apa. Misalnya nih, kalau anak muda nih, kalau lagi di dunia kerja, hal yang dialami, saya bertengkar dengan bos saya. Nah, ditulis nih. Jadi mereka menulis. Ditulis aja. Kemudian kolom berikutnya perasaan yang dirasakan. Ini termasuk latihan kecerdasan emosi. Jadi dia menuliskan. Iya, kalau berantem bos saya itu saya kesel, bete, nyebelin banget bos saya. Jadi cara mengeluarkan untuk mengolah emosi dengan cara mengeluarkan tadi dengan bentuk tulisan. Itu dikeluarkan. Karena kalau udah kita mengeluarkan kan bisa lebih lega. Setelah itu step berikutnya dia mengetik lagi. Nah, ini yang penting nih. Kalau teman-teman kan bilang, kita pakai hati nurani, moral. Iya nih, caranya gimana? Jangan cuma kita harus pakai harus dan sebagainya. Yaitu mengolah hati nurani. Maksudnya gini, karena kita punya kepercayaan agama yang luar biasa, kita bisa kira-kira Tuhan mau ngomong apa nih? Entah dari kitab suci kita atau quote-quote positif kita. Yang pasti keyakinan kita bahwa Tuhan itu memberikan hal yang positif. Jadi kalau ada sesuatu yang dirasakan, kira-kira kita responnya seperti apa? Nanti saya coba kasih contoh. Contoh nih, waktu saya pernah meeting, saya dipermalukan oleh bos saya nih, contoh kayak gitu kan. Itu yang dialami, ini yang dialami. Saya tulis nih, ditulis bla 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 bla. Perasaan dirasakan apa? Wah, saya kesel, saya bete, maunya mau nonjok bos saya aja. Itu perasaan, itu ditulis. Kemudian mengolah hati nurani nih. Kira-kira hal positif apa yang saya harus merespon? Nah, kalau saya karena kebetulan Katolik, saya diminta untuk mengampuni. Kan itu mengolah hati nurani nih. Oh, mengampuni, berarti saya harus mendoakan.
Saya harus mendoakan untuk mengampuni. Gampang, susah banget. Tetap kita harus bagaimana kita harus memberikan hal-hal yang positif juga nih. Jangan sampai responnya negatif. Justru kita mencari respon positif seperti apa. Dalam bentuk quotes kah, dalam bentuk ayat-ayat kitab suci kah, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana bisa merespon positif dari mana. Baru masuk pembelajaran. Nah, pembelajarannya apa nih? Kira-kira pembelajarannya apa yang didapat dari hal yang dialami? Misalnya, oh saya ternyata nggak boleh ya kalau saya berargumentasi di depan umum, karena itu akan memperlakukan bos saya juga memalukan bos saya. Itu pembelajaran saya. Tapi saya tetap bisa mengampuni juga, tapi juga saya harus berhubungan baik kepada bos saya. Itu pembelajaran. Itu mereka harus menulis nih. Kemudian sikap positif apa yang harus dilakukan? Nah, oh ternyata saya harus fokus dengan pekerjaan saya sebaik mungkin, dan saya harus tetap apa ya? Tetap konsisten apa yang saya lakukan, dan misalnya terjadi sesuatu, saya tetap harus netral dengan bos saya. Nah, ini yang terkadang tidak pernah dilatih nih, kalau menurut saya teman-teman nih. Jadi jadi ini penting banget. Ini bagaimana kita memaintain dari hal-hal yang positif. Kalau mungkin teman-teman yang senior sudah melakukan, tapi ada juga beberapa teman-teman yang teman muda lah khususnya, ini lupa untuk melakukan hal ini. Itu dari mereka akan refleksi diri. Nah, biasanya setelah itu saya akan ngomong bahwa 10% itu lebih ke training, 20% ke coaching, 70% di lapangan. Nah, biasanya saya menawarkan untuk kita bikin komunitas untuk grup coaching. Jadi nanti kalau ada tantangan-tantangan seperti itu, mereka suruh bikin PR tadi tuh, yang dialami apa, yang dirasakan apa, kemudian mengenal hati nurani seperti apa, pembelajaran dan sebagainya. Itu yang kita coba latih. Namanya grup coaching kelompok, kita bikin komunitas. Kurang lebih itu aja dari saya. Jadi kesimpulannya bagi saya yang kita harus kembangkan untuk anak muda adalah bagaimana mereka bisa mengembangkan attitude-nya dengan introspeksi diri selalu. Itu saja dari saya, Pak Kus. Mudah-mudahan cukup waktu tadi. Ada pertanyaan mungkin atau gimana? Silakan. Pak Kus mungkin lagi jelek nih sinyalnya. Oke. Atau saya yang jelek sinyalnya? Aduh. Terima kasih. Pak Kus hilang nih. Halo, Mas Aku. Ya. Halo. Ya, Pak. Suaranya belum terdengar, Pak Kus. Yes, halo, Pak. Barangkali Pak Raja. Halo, halo. Suaranya tersendat-sendat, Pak. Iya. Oh, hilang langsung. Mohon maaf, Pak. Suara di Pak Kus sih memang sinyalnya Lagi jelek emang ya. Ini lagi hujan juga di rumah.
Ya, daerah saya ini petir, banyak petir ini. Iya. Ya, pasti mengganggu sinyal kita. Ya, Berarti hujannya rata ya Pak Raja ya? ya. Saya rapi. Bagus. Oh, ini Bagus bilang, siapa yang mau bertanya silakan. Hujan, Pak. Hujan. Iya. Ya. Itu hilang. Pak Gus, halo Pak Gus. Halo Pak Gus. Hilang sekarang. Halo Pak Gus. Halo Pak Gus. Hilang Pak. Iya, hilang. Yang petir banyak di atas. Mungkin teman-teman sembari menunggu Pak Gus, kalau ada pertanyaan silakan. Atau mungkin saya kecepatan, atau silakan kalau bisa butuh penjelasan lagi. Iya, intermezzo aja. Itu kan Ya, tadi Pak. bicara tentang bagaimana pengembangan karakter anak muda gitu ya. Dari pengalaman pribadi, kita kan merasakan sendiri dulu pernah muda gitu. Kan? Nah, Om juga pernah muda kan. Ya. Jadi ketika kita masih muda itu sepertinya urusan-urusan masa depan tuh hal kecil gitu, ya kan? Kita ngelihat, kalau kita udah kuliah, udah tamat kuliah, udah selesai S2 misalnya gitu kan, gampang cari kerja gitu. Karena setahun 2 tahun pindah perusahaan gitu ya. Iya. Itu kan menunjukkan bahwa bukannya sombong, tapi ada kesan nggak ada yang sukar, nggak ada yang susah lah gitu. Gitu. Nah, jadi kalau untuk mengembangkan karakter itu bukannya tidak perlu, tapi saya lihat anak mudanya merasa sering salah perhitungan gitu. Ya, kan? Seperti misalnya pindah kerja, memang kadang-kadang untuk naik gaji, naik pangkat gitu ya. Tapi dari pengalaman saya kadang-kadang kita keliru. Nah, tapi waktu itu sepertinya tidak ada orang atau pihak yang membimbing, ya gitu, bahwa ini harusnya begini. Kita jalan sendiri aja gitu. Karena kita biasanya dirantau, orang tua juga di mana gitu. Kita merantau kemana, ambil putusan sendiri. Contoh aja, saya pernah kerja di perusahaan Amerika, perusahaan besar lah, hampir di semua negara dia ada gitu ya, perusahaan Amerika ya. Saya di situ jadi wakil direktur, ya. Direktur saya itu posisinya namanya Corporate Affairs Director. Corporate Affairs Director saya wakilnya. Kalau saya lihat, kayak itu bisa katakan tadi, kita ini sering dalam perhitungan, karena mungkin belum berpengalaman kali ya, maksudnya berpengalaman tapi masih sangat sedikit. Saya lihat direktur saya ini enjoy di situ. Nah, kalau enjoy berarti dia akan lama di situ kan gitu. Iya. Nah, di situ dia akan lama di situ, dia enjoy di situ, dia serius kerja gitu kan. Ya. Kalau saya ingin naik, saya kadang nggak sabaran juga gitu, karena ada perasaan, wah saya juga udah bisa. Kalau saya pada posisinya saya juga sanggup, mungkin bisa lebih bagus. Seolah begitu, kesan terlalu percaya diri, mungkin terlalu pede. Akhirnya kita cari kerja di perusahaan lain gitu, untuk bisa naik pangkat, langsung jadi director gitu kan. Gitu. Saya pindah ke perusahaan, di mana perusahaan itu ada tenaga asingnya lebih kurang 10 orang. Ya, lebih kurang 10 orang expatriate-nya gitu. Yang punya sebetulnya orang Indonesia, local company, tapi ekspor, 100% ekspor, kan? Dia menggunakan tenaga asing. Saya pindah ke situ karena itu tadi saya nggak sabar. Ya. Baru berapa bulan saya pindah, saya dengar direktur saya di perusahaan Amerika tadi dapat kerjaan yang lebih hebat. Ya, mungkin Pak Kus kalau saya sebut namanya, mungkin Pak Kus juga kenal lah, udah generasi Pak Kus juga ya. Ya. Dapat kerjaan perusahaan ini kalau nggak salah perusahaan Belanda, ya, perusahaan Belanda, dan buka beberapa cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Nah, beliau masuk ke situ kan, jadi karirnya naik gitu. Jadi di luar dugaan saya bahwa si bapak itu tadi direktur yang begitu enjoy dengan jabatannya, saya lihat karena dari cara kerjanya menikmati banget gitu. Tidak akan cepat pergi, dia pikir. Dia akan bertahan di situ. Ternyata dia
3 bulan setelah saya pindah, dia pindah ke perusahaan lain dengan jabatan yang lebih bagus. Sehingga artinya apa? Kalau saya masih bertahan di perusahaan Amerika itu, saya akan menggantikan beliau. Perhitungan begitu, mungkin iya, mungkin tidak. Tapi dalam perhitungan, tentu karena saya posisi wakil, dia pergi, saya naik. Nah, kalau dibilang gaji, kenapa saya pindah ke perusahaan lokal yang ekspor itu? Karena gaji di situ malah ditawarin lebih besar. Mungkin karena dia juga senang lihat ada profesional yang pengalaman di beberapa perusahaan internasional. Dia ingin memanfaatkan juga mungkin pengalaman saya gaji cukup tinggi di situ. Ya. Tetapi lingkungan kerjanya lebih enak sebetulnya di perusahaan Amerika. Gitu. Kalau perusahaan Amerika ini kan aturan jelas, gitu ya. Aturan mainnya enak. Gitu. Kita merasa lebih di-appreciate lah. Gitu. Kalau di perusahaan lokal kita kurang di-appreciate. Gitu. Ya, mereka kayaknya lebih hormat kepada expatriate itu daripada sesama kita orang Indonesia. Gitu. Jadi saya kurang menikmati sebetulnya. Setelah saya coba 3-4 bulan, 5 bulan, kurang menikmati saya karena itu. Timbul juga pemikiran, wah menyesal juga saya pindah. Padahal kalau saya nggak pindah, saya juga naik. Itu kan tidak terbaca. Dan saya melihat itu tidak terbaca karena itu tadi, kita belum berpengalaman menilai hal-hal seperti itu. Dan tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menasihati, tidak ada yang mengarahkan, harus begini. Gitu. Nah, itu maksud saya itu ini adalah kasus anak muda. Karena ketika itu usia saya juga masih di bawah 40. Ya, di bawah 40. Umur berapa itu? 35 atau berapa gitu. Nah, itu yang sering terjadi itu. Bagaimana agar anak-anak muda ini bisa menganalisa situasi lebih tepat gitu untuk dirinya gitu. Nah, Pak Agung pernah menangani hal seperti itu nggak ada? Menemukan seperti itu, kasus-kasus seperti itu? Ya, kalau untuk tentang karir itu sih bukan dari sisi itunya Pak, dari sisi keputusan sih Pak. Keputusan tadi kan yang mesti dievaluasi tidak hanya dari sisi strategi untuk menaikkan karir kan, tapi juga strategi bagaimana dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Kadang-kadang tuh kalau saya pernah muda, pokoknya saya menjabat jadi manajer atau direktur, tapi tidak dipersiapkan bagaimana menjadi direktur dan manajer yang baik. Yang penting dia pokoknya nyampe untuk target menjabat tertentu. Nah, faktanya selama saya coba untuk menjadi profesional, jabatan itu patokannya adalah seorang leader adalah jabatan. Pokoknya kalau saya manajer atau GM, itu jabatan tertinggi. Tapi bagaimana dia bisa memanage seorang timnya itu dengan baik, itu kan seorang leader. Nah, ini yang kadang-kadang lupa di situ. Kan zaman sekarang nih CEO masih muda Pak, tinggi-tinggi Pak. Nah, kalau dari curhatan dari teman-teman saya yang kerja di startup, secara jabatan bagus, secara strategik dalam startup bagus, tapi secara interaksi timnya kurang bagus Pak. Interaksinya. Nah, itu kan dibutuhkan attitude Pak. Bagaimana bisa punya karakter yang bagus, tidak hanya dia pinter dalam menjabat sesuatu, tapi dia bisa memanage orangnya dengan baik. Kadang-kadang dia lupa untuk persiapan manage timnya itu. Betul. Nah, itu kata-kata lupa itu saya suka itu karena apa? Dia tidak menyadari. Iya. Dia pikir dia sudah hebat, dia sudah sanggup, sudah bisa gitu. Iya. Tapi dia sebenarnya belum, dan itu tidak ada coach atau instruktur atau pembimbing yang mengarahkan itu, yang mengingatkannya gitu. Iya. Betul, harusnya ada yang mengingatkannya gitu kan. Iya. Memang makanya saya coba untuk berpikir sekarang bukan saya langsung terjun langsung ke anak muda, tapi memang saya harus melahirkan para pendamping-pendamping tadi Pak, seperti coach tadi, pendamping, nggak usah coach lah, istilahnya coach terlalu berat, pendamping untuk mengingatkan ke mereka ada sisi blind spot yang harus diisi. Blind spot tadi tidak hanya dari sisi keterampilan atau kekuatan dalam berpikir untuk mencapai sesuatu, tapi dalam mengelit seseorang atau berinteraksi dengan seseorang juga penting juga. Itu yang saya suka tuh kata-kata blind spot itu, karena blind spot itu baru dia tahu kalau ada orang lain yang memberitahu.
Iya, Ya. Dia sendiri tidak akan pernah tahu bahwa dia punya blind spot. betul Pak. Nah, itu jadi sebetulnya itu yang kalau Pak Agung mengembangkan arah ke sana bagus sekali, menyiapkan pendamping-pendamping yang bisa mengingatkan, tentunya dengan cara yang berempati ya, mengingatkan. Iya, Jadi kalau mengingatkan dia juga marah, tersinggung ya kan? iya, Dan dia merasa sudah hebat, dia nggak merasa. Nah, jadi masalah blind spot itu setiap orang punya blind spot, dan betul. dia butuh orang yang mampu mengingatkan. Mungkin ada orang yang ilmunya bisa mengingatkan, tapi caranya menyampaikan mungkin cara menyampaikan belum pas. Nah, itu harus dibina juga nih, pendamping yang bisa menyampaikan dengan cara yang tepat. Kalau istilah saya itu berempati. Kalau dari saya pakai ilmu tadi Pak, pendampingan berbasis coaching. Jadi coaching itu lebih ke mitra, kemudian tidak labeling, tidak judgement, tapi lebih ke diskusi. Nah, dari diskusi nanti akan penyadaran nih, oh iya benar juga nih. Jadi lebih efektif. Kenapa saya suka ada berbasis coaching? Karena dulu saya dilakukan treatment dengan bapak saya seperti itu, tapi nggak pakai ilmu coaching Pak. Cuman metodenya seperti itu, jadi banyak mendengarkan, bertanya, kemudian berpikir seperti apa. Ternyata pas saya belajar, oh mirip-mirip nih, cuman memang lebih ke kompetensinya lebih ke coaching ternyata gitu. Makanya saya coba masuk mengembangkan orang muda ya berbasis coaching pendampingannya. Jadi ke teman ya. Oke. Itu sih dalam satu pembentukan karakter. Jadi seperti Pak Raja memang nggak langsung cepet, tapi kita coba mengingatkan blind spotnya apa, kalau lupanya seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Karena saya akhirnya percaya anak-anak muda pasti punya karakter yang baik kok Pak. Ya. Dia pasti punya. Tugas kita cuma ngingetin pemantik doang Pak, ngingetin. Kayak gitu sih Pak kurang lebih. Anak-anak muda yang naik jadi manajer itu udah pasti bagus, pasti baik gitu kan. Bagus Pak. Tapi ya itu belum sempurna, ada aja blind spotnya itu. Gitu. Kalau di luar negeri sih udah ada Pak, kalau coaching Pak. Cuma kalau di Indonesia masih belum tren. Ya, ya. Karena perlu ada dari sisi orang yang punya kemampuan, ya, dia juga sendiri harus punya istilahnya punya sertifikat untuk pendamping itulah gitu ya. Sertifikat dalam arti mungkin tidak berbentuk kertas, tapi punya kemampuan gitu. Ya, kemudian dia juga melihat bahwa dengan pekerjaan itu dia punya income yang lumayan bagus. Kan itu juga kan. Pendamping ini juga mikir, nah, kalau saya ngerjain ini income saya berapa? Iya. Ya. Gitu. Jadi masih panjang lah periode yang harus kita lakukan, masih banyak yang harus kita jalankan untuk sampai ke sana. Gitu. Kalau di negara-negara seperti Inggris, Prancis, Amerika ya, itu mereka udah berkembang sedemikian rupa, gitu kan. Kebetulan anak saya kan S3 di Inggris. Oke. Nah, jadi dia tamat S3 di Inggris, langsung diterima kerja di sana. Oh iya. Sebetulnya hati kecil saya ingin dia pulang, kita ingin lebih dekat juga dengan anak, gitu kan. Apalagi dia sudah punya cucu. Sekarang cucu saya malah jauh di sana, gitu kan. Nah, gitu. Jadi, nah itu saya banyak tahu, gitu. Banyak tahu, artinya sedikit banyaknya tahu bahwa di sana itu kayak bagaimana gitu. Dan yang paling berkesan saya lihat aturan itu jalan. Jadi aturan dibuat dan benar-benar dijalankan. Iya. Kalau aturan itu tidak mungkin dijalankan ya dihapus, diganti. Gitu. Iya. Mereka konsisten dengan itu, gitu. Sudah tertulis. Dan nggak banyak ngomong, ketemu orang nggak banyak ngomong, tinggal buka aja, online aja udah ada di sana aturannya mainnya, terus klik, udah jalan semua. Gitu. Contoh yang sederhana saja, anak saya ketika hamil pertama, anaknya. Anak saya yang perempuan kan, jadi hamil pertama, dia suaminya orang sana, apalagi ya kan jadi susah kan saya anak cucu jarang ketemu ya kan, sudah nikah orang sana, ditabrak sama truk dari belakang ketika berhenti di lampu merah, ya mobilnya sedan kayak Mr. Bean itu, ya. Ditabrak oleh truk gede gitu kan, dia hampir separuh mobil itu remuk ke dalam itu, ya. Dia dalam keadaan hamil, jadi kaget, terdiam di mobil itu, supir truknya turun, bantu dia turun, dia nggak sanggup turun karena kagetnya gitu kan. Kemudian ditanya sama supirnya gimana, apa yang bisa dibantu segala macam, langsung polisi datang. Nggak ada yang manggil,
tidak ada yang manggil, tapi polisi patroli langsung datang. Ya, berarti mereka sudah punya sistem, CCTV-nya jalan bagus gitu kan. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah proses berikutnya. Polisi datang, langsung anak saya dibawa dengan mobil polisi ke rumah sakit. Ya, temannya ditinggal, teman polisinya yang mengurusin kejadian itu, anak saya dibawa ke rumah sakit. Ya, dari rumah sakit, kemudian ditelepon suaminya datang ketemu di rumah sakit. Ya. Nah, sekarang kan ada kasusnya, mobil ditabrak. Kalau kita di Indonesia mungkin tidak semudah itu ya. Dia tidak ada ketemu dengan orang asuransi, hanya melalui email, melalui telepon, ya. Tidak ada tatap muka. Ya. Jadi urusan dengan supir itu juga sudah selesai di lapangan di situ. Urusan dengan polisi juga setelah ditinggal dia di rumah sakit, udah nanti suaminya datang kan, udah nggak pernah ketemu lagi dengan polisi, nggak pernah ketemu lagi dengan orang asuransi. Tiba-tiba rekeningnya masuk uang pengganti. Ya. Jadi kemudian memang aturan itu benar-benar dipegang gitu. Nah, langsung masuk rekening untuk mengganti mobilnya. Kemudian ditelepon lagi orang asuransi. Ya, bagaimana kesehatan ibu, kehamilan ibu, gini, semua jalan bagus, dari periksa dokter bagus. Oke, kalau gitu kami bayar lagi uang kaget. Jadi asuransinya kirim lagi uang kaget. Kaget orang hamil ditabrak. Ya. Itu bayarnya mahal. Gitu. Tes. Nah. Ya, masuk Pak. Masuk ya? Masuk. Alhamdulillah. Ini, jadi maaf Pak Bang. Iya Pak. Maaf Pak, saya udah banyak ngobrol ini. Ya, nggak apa-apa. Ini jadi menarik ya Mas Agung, ini luar biasa ya Mas Agung ini apa namanya? Jadi saya bercerita ilmu nih, ini bagus sekali. Karena Pak Agung menyinggung masalah di luar negeri tadi, saya jadi teringat bahwa begitulah kondisi di luar negeri itu sangat jauh berbeda dari kita, di mana kita banyak ketemu, nanti setiap meja katanya ada ini, ada itu kan. Di sana nggak pernah ketemu, main telepon, Nah, anak saya yang saya ceritakan sekarang kerja di Inggris itu, ketika kuliah di Indonesia, dia kuliah di UI Depok gitu ya. Nah, saya bawa ke kantor polisi ke Samsat untuk bikin SIM. Nah, bikin SIM. Ini tentunya udah cerita lebih 10 tahun yang lalu ya. Karena waktu itu sekarang dia kan udah S3 dan nikah, dulu masih kuliah di UI. Baru mulai masuk nikah mulai kuliah tahun pertama. Ini yang saya ceritakan begini. Anak saya itu saya suruh mengikuti proses sesuai dengan aturan. Ya. Halo, Pak Agung. Suara bisa didengar? Putus-putus kayaknya. Halo. Dengar Pak. Ya. Bisa ya. Jadi anak saya itu saya suruh urus dari awal. Langsung di meja demi meja itu dari awal sampai akhirnya ikut tes, masuk ke ruangan tes, peserta lain, tes, setelah tes, kira-kira jam 11:30 keluar, kemudian diberitahu pengumuman lulus atau tidak lulusnya nanti jam 1. Jadi sekarang boleh mau kemana dulu? Jam 1. Yang lulus itu nanti yang nilainya kalau saya nggak salah nih 16,5. Kalau 16,5 ke bawah tidak lulus, berarti kalau 16,5 atas lulus. Kemudian yang diberitahu si Anu nilainya berapa gitu ya. Ya udah, saya aja anak saya makan dulu kan. Oke, kita makan dulu di kantin ini gitu. Habis makan jam 1 kita pergi ke depan kelas tadi kan, pada berkerumun orang. Kalau diumumkan, anak saya namanya nggak keluar. Padahal sebelum tes, ya istilahnya bawa mobilnya udah banyak saya latih, udah bisa bawa mobil sendiri. Ya, udah bisa. Dan bahan-bahan tes biasanya yang ditanya ini aturan ini sudah tahu. Sehingga waktu namanya tidak diumumkan, dia heran. Kenapa nggak lulus? Rasanya saya jawabnya tahu semua ya. Semua pertanyaan saya jawab ngerti, saya tuh nggak lulus, gitu kan? Jadi saya udah bisa membayangkan nih apa yang akan terjadi. Udah kita tunggu dulu perkembangan 10 menit lagi mungkin ada terjadi. Kayak gitu kan pada anak saya itu. Kenapa? Oke. Ya, Pak. Kemudian datang calo. Pak, anak Bapak nggak lulus ya? Ya, mau lulus nggak? Ya. Bisa sekarang juga keluar SIM Bapak, hari ini juga keluar SIM Bapak. Tapi bayar sekian. Kan? Bayar. Daripada bolak-balik lagi kan. Bla 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 keluar. Nah, saya katakan kepada anak saya, sengaja kamu saya suruh ngurus dari awal meja demi meja sampai tes dan kamu tidak lulus,
walaupun kamu merasa tahu jawabannya, akhirnya tetap bayar. Nah, nanti kalau sudah selesai kuliah, kalau kerja, apalagi udah jadi pejabat, ingat itu bagaimana perasaan rakyat seperti ini, gitu. Itu anak-anak muda maksud saya. Ya, jadi anak muda itu banyak yang merasa seperti itu. Loh, kok negaranya seperti ini? Halo, Pak Agung. Ya, saya Nah, pendamping-pendamping seperti apa itu yang dibutuhkan oleh anak-anak muda seperti itu kan gitu. Dan dia menyaksikan sesuatu yang wah, dia belajar di sekolah dengan sangat apa namanya itu ya, ideal gitu kan, pelajaran-pelajaran ideal disampaikan yang bagus-bagus, tapi di lapangan dilihat seperti itu. Oke, Pak Bambang. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih. Saya suaranya pakai handphone ya. Oh, ya. Iya. Kalau ini suaranya saya masuk nggak ya? So, Ya, bagus, Pak. Bagus. Oke, Pak, ini menarik ya dari Mas Agung ini banyak sekali ya. Tadi dijentrengkan ini skema pelatihan yang sangat bagus sekali. Jadi teman-teman bisa belajar tadi. Nah, yang saya ingin sedikit tanyakan nih, tadi kan nyebut project based learning ya Pak ya, Ya. Pak Agung ya. Itu biasanya kalau untuk outdoor tadi menarik untuk sosial gitu ya. Itu berapa waktu yang dilakukan untuk di apa tadi kayak di tempat kumuh gitu ya? Itu berapa lama waktunya untuk? itu 3 hari 2 malam, Pak. Mereka tinggal di Berarti Pak Kus keputus-putus, Pak. Halo, Pak Kus. Camping ya Pak ya? Bukan camp, dia tinggal di Camping ya Pak ya? Enggak camping, Pak. Dia tinggal di orang miskinnya itu, Pak. Pak Kus, suaranya hilang. Nah. Ya, Pak. Ya. Oh, jadi dia enggak tidur di sana gitu Pak ya? Ya, tidur di sana. Jadi dia memang jadi orang tua asuh selama 3 hari 2 malam. Jadi orang tua asuh. Orang tua asuh tuh buat orang si orang miskinnya itu. Menarik. Putus-putus suaranya Pak Gus. Maya, Oh. halo, masuk? Masuk. Hilang lagi. Jadi memang ini Pak, aduh. Jadi tadi yang ingin saya tanyakan tadi dalam project based learning itu 3 hari dan itu didampingi ya oleh beberapa coach ya. Nanti kami akan kontrol. Kita akan kontrol gitu. Kita akan keliling tuh ke orang tua asuh itu. Dan itu juga berdua Pak. Jadi satu rumah itu berdua. Kalau cowok ya berdua cowok. Nanti kalau cewek ya berdua cewek yang memang anaknya cewek di situ. Jadi memang aman. Kami memang milih Pak. Jadi Wah ini SKB banget nih. Wah ini nanti itu dia Mas makanya. Agung nih. Penting ini. Aduh. Ini Cocok kalau sekali.
kalau ada teman pakai ini namanya legacy, pemimpin mempunyai legacy, Pak. Kan salah satu legacy dalam pemimpin kan sebenarnya hal kebaikan. Nah, mereka bisa live in juga tuh di perusahaan. Misalnya manajer nih, biar tahu nih orang-orang miskin seperti apa misalnya. Ya, mereka bisa live in di situ. Untungnya saya punya kenalan di situ. Atau nggak di panti asuhan, mereka live in. Itu membentuk karakter juga secara project based. Itu lebih ke experience learning, pengalaman. Kalau sebagai informasi nih Pak, saya punya anak itu tinggalnya di Kelapa Gading, maksudnya memang level finansialnya bagus lah. Begitu dia tinggal di sana tuh malah dia tuh nangis, pulang-pulang nangis. Nangis kenapa kamu? Saya baru tahu kalau orang miskin tuh baik-baik. Dia pikir orang baik jahat-jahat tuh. Nah, akhirnya dia bikin strategi, anaknya pinter tuh. Jaketnya ditinggalin sengaja. Pas dia pulang, besoknya minta mama papanya untuk balik lagi karena jaketnya tertinggal. Nah, akhirnya jadi hubungan baik tuh mereka tuh. Dibawa sesuatu, kebaikan-kebaikan. Nah, itu sih Pak salah satu dalam pembelajaran bagaimana mereka menghidupkan karakter anak kayak gitu. Kalau ini Pak, tadi Bapak nyebut cara melihat mereka kan untuk mengenal diri mereka, itu apa yang digunakan? Pakai assessment atau menggunakan permainan untuk mengenal? Kalau mengenal diri lebih banyak reflektif. Tadi secara stimulus pemantiknya saya coba kira-kira orang-orang di antara dia yang pernah berinteraksi dan terinspirasi positif apa yang didapat. Nah itu biasanya mereka nggak bakal lupa kan Pak. Misalnya Pak, ini gampang nih kalau ke Pak Kus kira-kira orang yang pernah berinteraksi dengan Pak Kus yang dimana sangat menginspiratif menjadi hero Bapak, kira-kira siapa Pak kalau dari Bapak? Yang benar-benar sangat berkesan dan memang itu menjadi pegangan buat saya. Bapak, kira-kira Pak Kus siapa? Yang pernah berinteraksi ya Pak? Wah sayangnya Pak Kus keputus-putus. Ya. Halo. Ya, masuk. Ya. Saya lihat berinteraksinya lewat TV, Mas. Maksud saya orang yang berinteraksi. Siapa yang pertanyaan gini, siapa saja atau satu orang yang pernah Bapak berinteraksi secara langsung yang menjadi hero atau inspirasi buat Bapak sendiri, kira-kira siapa Pak? Atau mungkin teman-teman yang lain siapa, mungkin bisa di-sharingkan. Nah itu menjadi stimulus untuk kita menggali nilai positif tuh. Hero ya. Dalam hidup Bapak. Siapa juga? Ya, hero ya. Ya. Berinteraksi terbaiknya itu. Kalau hero ya. Halo. Tadi keputusan. Yang lain dulu. Iya. Halo. Ya, masuk, Pak. Macam. Coba kalau tutup stop video nih. Coba. Pak Kus mungkin bisa untuk tutup videonya, Pak. Videonya saya tutup dulu, Pak. Bapak video tutup dulu, jadi biar suara aja nggak apa-apa, Pak. Gini. Bisa nyala, bisa. Nah, bisa Pak. Halo.
berinteraksi ya. Halo, Ya, oke. saya Mas. Wah, tambah hilang, man. Mungkin dari Bapak yang lain ada yang bertanya atau berdiskusi lagi, Pak. Ya, Ini kemungkinan silakan. Pak Kus keluar. Ini sampai jam berapa ya, Ibu? Saya konfirmasi. Saya boleh konfirmasi. Sampai 17.30, Pak. Oke, jam 30. Siap. Kalian buka puasa ya? Betul, Pak. Oke, mungkin teman-teman yang lain silakan ingin bertanya atau menanggapi apapun juga silakan. Halo, Pak Agung. Ya, Ya, bagus suara ya. Terima ya. Bapak ingin bertanya apa kira-kira? Tadi pertanyaannya kata siapa yang dianggap hero dalam hidup itu ya? Boleh, Bapak. Tadi suaranya putus-putus, jadi saya ragu apa tadi? Siapa yang Anda anggap sebagai hero dalam hidup gitu? Ya, Ya kalau saya ya ayah saya gitu. oke. Karena sampai sekarang pun dalam kami adik-beradik, saya keluarga besar, kami 10 adik-beradik. Ya. Nah, semuanya memegang pesan orang tua itu almarhum, jangan mengambil hak orang lain. Oke. Kalau bahasa sekarang kan jangan korupsi gitu kan. Berarti nilainya adalah Jujur, jujur. tidak korupsi, tidak mencuri, tidak apa. Jadi kata-katanya itu jangan pernah mengambil hak orang lain. Berarti jujur ya, Pak ya? Ya itu. Jadi dan kita punya prinsip kalau hak kita ya untuk kita, hak orang lain untuk orang lain gitu. Oke. Ya, Ada lagi nggak Pak selain itu? sebetulnya banyak ya tentang Yang paling dipegang sama Bapak selain jujur apa? dengan jujur, disiplin. Disiplin. Dan itu diperlihatkannya dalam tindak tanduknya. Nah, pertanyaan berikutnya. Ya, orang tua ini kalau diundang karena sudah tua gitu, anaknya yang ngantar, biasanya saya yang ngantar, gitu kan? Atau adik saya atau abang saya pergi ngantar, pergi rapat gitu kan? Nah, ada pertemuan, ada apa baik pagi, siang, sore atau malam. Pak Raja. Ya. Pertanyaan saya Pak, jujur dan disiplin itu apakah dihidupkan selama hidup Bapak? Jujur. Iya, itu yang mau saya ceritakan. Nah, berarti itu Pak tuh. Artinya disiplin. Ini mau saya ceritakan. Jadi biasanya kami itu mengantar orang tua itu ya, dan dia di situ kelihatan disiplinnya. Kalau diundang misalnya jam 10 pagi, itu jam 10 kurang 5 atau 10 kurang 10, dia sudah harus berada di tempat undangan itu. Oke. Kemudian dia tunggu. Jam 10 belum mulai. Itu kebiasaan orang Indonesia kan? yes. Saya coba potong sebentar Pak, saya potong sebentar. Ya. Jadi faktanya bahwa Bapak terinspirasi dari Pak Raja, terinspirasi dari orang tua Bapak, khususnya untuk Bapak adalah kejujuran dan disiplin. Ya, saya ingin beri contoh. Dan itu dipegang sama Bapak sampai sekarang? Iya, betul. Nah, itu tuh Pak. Jadi salah satu menstimulus bagaimana kita bisa menghidupkan attitude adalah salah satunya adalah terinspirasi dari orang lain. Iya. Itu buat reflektif tuh Pak. Biasanya saya juga melakukan pertanyaan juga pada anak muda gitu. Siapa nih yang terinspirasi positif? Bisa jadi nggak mesti orang tua, karena orang tua juga belum tentu menjadi inspirasi positif juga. Iya. Bisa jadi dari ini orang tua saya itu memberi contoh, dia berani meninggalkan meeting itu apabila 15 menit tidak dimulai. Dia tinggalkan. Jadi diundangkan jam 10, dia tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, kok belum mulai, saya pergi. Dan masyarakat di situ, yang masyarakat di kota itu semua tahu, kalau ngundang beliau, on time, kalau enggak dia langsung pergi. Dan itu sudah berapa kali saya sendiri yang ngantar, saya saksikan gitu. Ada undangan, kita mulai jam 7:30 malam, 7:30 kurang 5 dia sudah datang. Nanti jam 8 kurang 4 belum mulai, nah, udah goodbye, maaf aja. Gitu. Nah itu saya kasih contohnya. Ketika saya bekerja di perusahaan Inggris, managing director kita ini orang Inggris ya, perempuan. Ya. Jadi selalu begitu. Kalau undangan pagi jam 10, nah, dia udah beritahu nih, hari Rabu udah beritahu besok Kamis nih, Kamis kita rapat jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi kurang 5 dia sudah ada nunggu. Dia yang nunggu. Beda kalau direktur Indonesia kan anak buahnya yang nunggu. Saya pengalaman di beberapa direktur Indonesia, biasanya sekretarisnya disuruh dulu ngelihat ruangan, udah berapa orang.
Dia masih nunggu di ruangannya, nanti sekretarisnya Ya. disuruh lihat, sudah berapa orang, itu kan bagus ya. Nah, nanti kalau udah penuh baru dia datang. Nah, kalau direktur saya yang orang Inggris ini 5 menit sebelum jam 10 dia sudah hadir. Tunggu. 10 menit pintu dia kunci. Tidak ada yang bisa masuk. Siapa yang terlambat, ya terlambat resiko lah nanti dimarahin. Oke. Mohon maaf ini, Pak. Ya. Nah, halo. Ya. Pak Bang, Pak Agung. Ya. Terima kasih ini. Mohon maaf nih, aduh ini kayaknya harus perlu diulang nih. Nanti diulang lagi nih. Aduh, saya lagi seru-seru karena itu penting itu tadi. Cari waktunya, cari waktu. Karena ini hujan deras, Iya. kemudian sinyalnya nggak bagus. Saya akan ulang, saya di kantor aja nanti kapan-kapan. Iya. Khusus mengenai experience learning ya, Pak Agung ya. Nanti sama Pak Bambang lah. Jadi experience learning ini menarik. Jadi karena belum tuntas ini, gara-gara internetnya kacau. Berarti bahas tentang experience learning atau project based learning ya? Berarti ke situ aja. Ya, project based learning itu bagus kita ke orang lain. Wah itu bagus Pak. Nggak usah lama-lama, 1 hour aja bagus. Nah, Sebentar kira itu Pak. dulu Pak ya. Ini mohon maaf ini kacau banget ini. Iya. Jadi terima kasih teman-teman. Mohon maaf waktunya sudah sampai jam 5:30 sesuai janji saya dengan Mas Agung. Terima kasih sekali. Nanti kita ulang lagi nih pelajaran nih Mas Agung. Ya, betul. Lagi seru soalnya. Lagi pengen banyak nanti khusus tadi mengenai project based learning, konsep dan strateginya. Wah, menarik itu Pak. Contoh-contohnya nanti saya undang untuk para trainer-trainer lain, ini penting karena terkait dengan bagaimana membangun karakter orang lain melalui project based learning. Ya, menarik. Kalau Mas Agung ada waktu ya, nanti kita Nanti diatur lagi Pak. diatur lagi. Baik, terima kasih teman-teman, sahabat SKP Wasalim. Semoga kita mendapatkan berkah dan insight, dan terima kasih sekali Mas Agung, ilmunya sudah banyak sekali yang disampaikan. Selamat berbuka. Mudah-mudahan penuh berkah. Saya cukupi sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua. Salam sehat. Terima kasih ya. Oke Pak, pamit ya Pak. Sama-sama. Ya. Monggo.